pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. Hari ini Bu, terima kasih banyak atas kesempatannya dan kerjasamanya. Saya mendapat tugas dari pendidikan guru penggerak untuk melaksanakan supervisi. Kemudian dalam supervisi ini ada 5 tahap yang saya mau lakukan, yaitu percakapan pra-observasi, kemudian percakapan pelaksanaan observasi di kelas, yang ketiga percakapan pasca observasi di kelas. Jadi mungkin pada tahap ini Bu, kita masih ada dalam tahap percakapan pra-observasi ya. Jadi hari ini saya ingin mewawancarai Ibu sebelum kita masuk ke percakapan pelaksanaan observasi di kelas. Saya ingin tahu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti di dalam kelas. Dalam pelaksanaan observasi nanti Ibu, tentu ada tujuan yang ingin dicapai pada saat mengajar di kelas. Nah, saya mau tanya Ibu, tujuan pembelajaran apa nanti yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar di kelas? Ya. Terima kasih Bu, langsung saja Bu. Ada 2 tujuan yang ingin tercapai di materi nanti di kelas bersama ahli. Yang pertama, tujuan di pengetahuan. Setelah proses pembelajaran berlangsung, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi mampu mengidentifikasi norma-norma dalam kehidupan Masyarakat, berbangsa, dan bernegara. kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, jadi ini tujuan pembelajaran di pengetahuan. Kalau tujuan pembelajaran di keterampilan setelah pembelajaran berlangsung, peserta didik diharapkan mampu mengaplikasikan atau mampu menerapkan contoh norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam keterampilan nanti siswa mampu mengaplikasikan contoh norma-norma dalam kehidupan sehari-harinya. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya Ibu, jadi dari tujuan pembelajaran dari pengetahuan dan keterampilan, area pengembangan yang hendak dicapai nanti itu yang mana? Kalau menurut saya itu area pengembangannya itu, kalau menurut saya pribadi, keempat norma itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Yang pertama, norma agama, ini menyangkut akhlak budi pekertinya, ya. Terus yang kedua itu norma kesopanan. Bagaimana menjadikan norma kesopanan itu adalah pembiasaan baik dari rumah, di sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat. Terus norma kesusilaan ini menyangkut hati nurani. Bagaimana bagaimana peserta didik itu dianjurkan dan ditekankan untuk selalu berkata jujur, apapun itu. Terus kalau menyangkut norma hukum, ya ini yang tidak ada tawar-menawar juga, karena ini menyangkut ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena semuanya mengikat, semua warga negara Indonesia harus terikat oleh dan mematuhi. Jadi dari keempat norma yang dimaksud tadi semuanya penting. Iya, sangat penting. Dan kalau boleh saya katakan itu satu sistem yang tidak boleh terpisahkan satu sama lain. Jadi kalau mungkin dalam profil pelajar Pancasila memang kita tahu bahwa karakter siswa itu memang lebih diutamakan. Iya, betul. Yang beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kalau dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Iya. Oke, lanjut Ibu. Strategi yang dipersiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi. Iya. Baik Bu, sebagaimana yang Ibu pernah memberikan kepada kami semua sosialisasi tentang berdiferensiasi pembelajaran di kelas, saya mencoba meramu media yang ada, menyiapkan gambar-gambar yang erat kaitannya dengan norma-norma
atau materi yang saya akan bahas dengan berbagai macam contoh. Iya, supaya siswa dapat membedakan, oh ini contohnya ini contohnya ini, dan dapat memancing daya tarik siswa, rangsangan siswa untuk jauh lebih tahu dengan materi yang akan dibahas dengan imajinasinya sendiri. Iya. Jadi di sini berdiferensiasinya ibu membuat media pembelajaran, contoh-contoh gambar, baik itu yang sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat maupun jenis contoh pelanggaran. Ya, kaitannya tadi dengan ini berdiferensiasi, bahwa juga ibu menampilkan PPT di kelas. Iya, kebetulan saya pakai PowerPoint. Oh iya. Mulai dari KD, indikator, tujuan pembelajaran, terus materi pembelajaran. Saya tampilkan gambar-gambar. Iya. Terus ada juga saya bagikan ke siswa. Insya Allah nanti setiap kelompok saya bagikan, dan setelah mendapat materi penjelasan, saya lagi siapkan satu meja untuk acak gambar. Iya. Saya simpan dalam satu tempat, saya simpan di atas meja. Saya acak gambar. Saya panggil setiap kelompok untuk mencari gambar kira-kira pertanyaan, misalnya cari contoh norma agama. Jadi dari gambar yang tersedia kan saya acak. Iya. Jadi dia sendiri yang mencari gambar kira-kira yang mana masuk contoh norma agama misalnya. Jadi betul-betul ibu sudah mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya di kelas. Saya coba, tapi ente benar apa? Sudah ibu menyiapkan itu kartu-kartu, ibu menampilkan PowerPoint, itu kan sudah diferensiasi komplain namanya, sudah mempersiapkan berbagai macam materi sesuai dengan kebutuhan. Nah, terus lanjut lagi itu menyambut tadi dengan PowerPoint. Di akhir pembelajaran tetap ada buatkan kesimpulan yang menyimpulkan juga itu siswa. Terus sebelum menutup pembelajaran ada tugas PR. Tugas PR-nya itu mengumpulkan gambar-gambar tentang jenis-jenis norma dan pelanggaran terhadap norma, baru dibuat dalam bentuk clipping per kelompok untuk membuat tugas akhir dari materi ini. Luar biasa ini ibu, karena saya kan cuma menerapkan secara ulang-ulang, hanya berdiferensiasi konten berbagai macam materi ini. Ibu sudah melakukan diferensiasi produk ibu ya. Iya. Nah, terus waktunya juga itu Bu, saya kasih waktu kurang lebih 2 bulan. Dikumpul sebelum semester. Ya, oke Bu, saya rasa pra-observasi hari ini cukup sekian. Cuma saya minta kesiapan Ibu, kira-kira kapan kita bisa lakukan observasi di kelas? Kalau materi saya di kelas 7 harusnya hari Sabtu. Oh iya. Jadi Ibu, tindak lanjut dari pra-observasi hari ini kita lanjut di hari Sabtu Ibu ya. Ya. Oke. Kebetulan jam saya itu jam pertama ke 23. Oke, makasih banyak Ibu. Sampai ketemu di hari Sabtu nanti. Ya, insya Allah. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Ya, coba disiapkan. Sudah siap, gerak. Kepada Bu Guru beri salam. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa sesuai keinginan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasihku. Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Apa kabar semuanya? Baik. Selesai PR-nya? Selesai. Oke, sebelum kita bahas materi kita hari ini, Ibu mengenai kehadiran. Kenapa? Kenapa Putri? Apa keterangan? Terus siapa lagi? Airul. Keterangannya?
Baik anak-anakku sekalian, ada 3 yang tidak hadir hari ini ya. Keterangan. Mungkin karena pengaruh cuaca tadi pagi hujan deras, sehingga pada hari ini tidak sempat ikut belajar bersama dengan kita semua. Yang lainnya sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita belajar di KD 3.2. Kalian dapat lihat di monitor yang di atas? Bisa dibaca? Bisa. Ya. Coba Ahmad Ramadhani. Yang bacakan di atas apa itu? Di KD mana ini? Memahami Iya, jadi kita berada di KD 3.2, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan bagikan. Ada gambar di sini ya, timbal balik. Ya, di sini ada gambar norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Ada norma sesuai dengan norma, ada juga jenis pelanggaran terhadap norma. Ya? Ya, jadi Ibu bagikan, silakan diamati gambar. Ya. Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Ya, diamati gambarnya ya. Kelompok 5 dan kelompok 4. Ini masih ada 1, Ibu yang pegang ya. Nah, sekarang kita lihat indikator. Coba perhatikan dulu di atas, nah. Perhatikan indikator di atas. Ya, indikator yang kita bahas hari ini yaitu mendeskripsikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu indikator 1 yang kita mau bahas. Yang selanjutnya menunjukkan perilaku sesuai dengan norma. Perhatikan gambar. Di sini ada jenis perilaku norma yang sesuai dengan norma. Ada juga yang jenis pelanggaran terhadap norma. Timbal balik itu gambarnya. Ya, coba dilihat. Ya, lanjut. Ya. Pertemuan kita hari ini ada tujuan yang ingin dicapai. Lihat di atas. Lihat. Tujuan yang ingin dicapai setelah pembelajaran berlangsung peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya tanya dulu, ada berapa macam norma yang berlaku dalam masyarakat? Makanan dulu. Ya, coba. Iya, tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, misalnya norma agama contohnya apa? Ada di dalam gambar. Ya, jadi amati gambar yang ada. Ya. Jadi kalian dapat lihat di gambar yang ada ya. Kamu lihat di gambar 1, kira-kira apa itu? Ya, ini masuk dalam norma hukum. Ya, pintar semuanya. Di gambar nomor 1 itu adalah contoh norma hukum. Nah, terus gambar nomor 4? Norma agama. Gambar nomor 4, coba diperhatikan. Itu adalah contoh pelanggaran norma hukum. Kesini di sembarang tempat. Nah, coba amati dulu gambarnya. Kalau yang pertama, gambar pertama adalah contoh norma hukum. Gambar nomor 4 adalah contoh pelanggaran norma hukum. Ya. Selanjutnya, gambar nomor 8. Ya, itu adalah contoh norma. Nah, terus yang di gambar nomor 11. Ya, pelanggaran norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan. Ya, kalau kita mengintip kepo dengan urusan orang lain, kira-kira sopan nggak? Iya. Berarti kita melanggar norma kesopanan,
gambar yang ada di sini. Ya, ini ada banyak gambar. Ibu akan acak gambar di sini. Setiap kelompok saya kasih tugas. Ya, setiap kelompok saya kasih tugas. Silahkan mengambil salah satu contoh norma agama, misalnya kelompok 1. Ya, ambil gambar yang ada di sini yang termasuk norma agama. Ya, catat tugasnya kelompok 1 mencari gambar norma agama. Kelompok 2 mencari gambar yang diacak di sini, mencari gambar norma kesopanan. Ya, terus kelompok 3 tugasnya mencari gambar pelanggaran norma kesopanan. Ini norma kesopanan, gambar norma kesopanan. Kalau kelompok 3 mencari gambar yang melanggar norma kesopanan. Ya, paham? Paham? Untuk kelompok 4 mencari gambar norma hukum yang sesuai dengan norma hukum. Kelompok 5 tugas kalian mencari gambar di sini pelanggaran norma hukum. Ya, paham? Ada pertanyaan? Ya, jadi sekarang waktunya untuk mengambil gambar. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Kita mulai kelompok 5 dulu. Ya, dicari ini. Yang manakah termasuk pelanggaran norma hukum? Ya, kelompok 4. Silakan maju satu orang untuk mengambil gambar contoh norma hukum. Ya, oke. Kelompok 3. Apa tadi soalnya? Ya, silakan. Kelompok 2. Terus kelompok terakhir, kelompok 1, silakan. Apa soalnya? Ya, mencari gambar. Ya, oke. Semua sudah dapat. Ya, tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Ya, waktunya untuk presentase gambar yang kamu dapatkan. Coba perhatikan ya kelompok lain. Bisa kamu cocokkan dengan gambar yang ibu sudah bagikan. Kalau misalnya tidak sesuai dengan pemahamanmu, bisa kamu tambahkan. Ya. Gambar ini menunjukkan seseorang yang sedang melaksanakan ibadah tersebut. Ini adalah norma kesopanan Ini adalah contoh pelanggaran norma kesopanan orang yang sedang menguping. Ya, menguping pembicaraan orang lain. Tidak sopan ya? Gambar ini menunjukkan gambar sedang. Ya, selanjutnya kelompok 5. Gambar apa ini? Membuang barang tempat. Ya, jadi silakan komentar. Ini adalah gambar Contoh gambar pelanggaran norma hukum. Nah, ini ya. Ini banyak yang dilanggar. Melanggar norma hukum, kencing di sembarang tempat. Melanggar juga norma kesopanan. Sopan enggak kalau kencing di sembarang tempat? Ya. Melanggar juga norma agama. Ya. Melanggar juga norma agama. Bagi Islam kalau kencing harus jong. Ini sudah terdiri. Ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Tugas kumpulkan gambar minimal 3. Mengerti itu? Paling sedikit 3. Ya. Dari keempat norma yang sudah dipelajari. Lalu buat dalam bentuk pin. Tulis nama kelompok. Baru tempel gambar-gambar di dalamnya. Ya. 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 Seperti ini. Gambar seperti ini ya, ambil satu-satu, satu gambar, satu lembar, dibuat dalam bentuk ya.
Minimal 3. Minimal 3 berarti paling sedikit 3 ya. Jadi boleh lebih. Sebanyak-banyaknya lebih bagus. Ya. Nah, satu kelompok satu clipping. Ya. Satu kelompok satu clipping beranggotakan 4 orang. Kalau ini beranggotakan 3 orang. Siap, gerak. Kepada Bu Guru beri salam. Sebelum kita keluar, mari kita berdoa sesuai keinginan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Ya. Belajar di rumah ya. Menindaklanjuti kegiatan kita kemarin yang ada pra-observasi yang kita laksanakan kalau tidak salah itu pada tanggal 24 Oktober. Terus selesai pra-observasi kita kan mengadakan lagi observasi pada saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Nah, tidak lanjut dari itu, sekarang kami melangkah di percakapan pasca observasi. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya mau tanyakan kepada Ibu. Pada saat Ibu mengajar itu pasti menemukan ada beberapa hal bagus ini saya laksanakan pada saat mengajar. Ada juga mungkin Ibu merasa bahwa hal ini tidak bagus saya laksanakan di kelas karena mengurangi minat belajar siswa misalnya. Jadi dari Ibu dulu sebagai guru, hal apa yang Ibu temukan pada saat mengajar yang bagus dan apalagi yang perlu diperbaiki pada saat mengajar? Jujur pada saat saya mengajar dan bukan pada saat saja Ibu waktu di kelas, Ya. terkadang saya merefleksi diri saya sendiri. Oh, kelemahannya saya di sini kalau mengajar itu pertama terlalu cepat. Ya. Terus yang kedua, terkadang menurut saya itu mudah, gampang. Saya ambil tolak ukur diri saya ke siswa, masa tidak tahu? Nah ini gampang. Ya. Nah itu termasuk kelemahannya saya menurut saya. Ya. Terus apalagi ya? Terus kelemahan di saya itu. Nah, terus kalau di siswa kuliah itu sebenarnya dia tahu, tapi dia tidak berani mengungkap. Tapi nanti setelah saya tunjuk, silahkan dijawab. Ternyata dia bisa. Berarti ini saya harus pandai-pandai bagaimana mensiasati agar semua anak itu aktif semua dalam proses pembelajaran dengan kata lain selalu memberikan kesempatan kepada mereka bagaimana untuk tampil percaya diri dengan apa yang dia miliki, karena pada dasarnya dia bisa. Hanya terkadang saya menunjuk itu terus karena hanya itu dia angkat tangan. Ternyata ini ada yang diam, ternyata setelah saya tunjuk bisa. Jadi pada dasarnya Ibu mengetahui bahwa anak-anak ini pada dasarnya bisa karena sudah memberikan kesempatan kepada anak-anak lain, bukan hanya yang mengangkat tangan, Bu ya. Jadi memberi kesempatan kepada semua siswa, boleh dikatakan kepada semua siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu, bukan hanya yang angkat tangan. Dan memang itu sering kita dapat. Saya juga sebagai guru biasa kita ada menyebut anak-anak yang angkat tangan, padahal anak-anak kan berbeda-beda. Ada yang diam, tapi pada dasarnya dia bisa. Ya. Oke. Jadi menurut refleksi Ibu biasa mengumpamakan apa yang Ibu ketahui, anak-anak juga ketahui. Iya betul. Nah, itu kelemahan saya, kelemahan saya. Karena kalau menurut saya itu mudah ya. Kenapa kamu tidak tahu? Padahal kalau ukurnya konten diri saya. Ya, betul. Dan kadang-kadang juga ada yang siswa tahu, saya tidak tahu setelah ada umpan balik. Oh ternyata anak ini benar. Jadi saya ambil lagi di sini. Ya, jadi untuk mengatasi itu tadi seperti yang saya bilang, Ibu memberikan kesempatan untuk menjawab berbagi rasa. Seperti Seperti yang saya lakukan di kelas itu, mengacak gambar. Nah, terus setiap kelompok maju, perwakilan kelompok mengambil gambar, setelah itu dia presentasikan. Saya siasati, jangan itu terus bergantian untuk mengambil dan dia presentasikan sendiri. Dan terbukti ternyata hasil presentasinya benar. Ya. Oke, jadi saya anggap refleksi Ibu selesai ya.
Ibu refleksi Ibu tadi ya. Kemudian saya pindah ke pertanyaan yang kedua Ibu. Pada saat Ibu mengajar, jadi tadi kan dari diri Ibu sendiri, nah sekarang dari proses pembelajaran, belajar mengajar di dalam kelas itu, apa yang perlu ditingkatkan dan apa lagi yang Ibu anggap ini sudah bagus, saya harus melakukan terus ini. Ini tidak bagus yang saya lakukan ini di kelas anak, kurang termotivasi kalau saya melakukan ini. Iya. Belajar dari pengalaman yang kemarin yang pas Ibu masuk, Iya. sangat terbantu dan sangat termotivasi anak-anak kalau kita menggunakan media. Ya, betul. Iya, karena media yang saya angkat itu hari itu waktu kita ada itu saya ambil kayak kartu. Saya gambar-gambar saya buat dalam bentuk kartu. Jadi seakan-akan itu anak-anak main kartu di dalam kelas. Iya. Terus sementara juga ada gambar yang saya print satu lembar ini seperti itu saya pasang semua. Nah ini juga yang gambar yang ini yang ku jadikan kartu-kartu di meja. Dan jadi itu pertama sangat-sangat bagus dan termotivasi juga anak-anak kalau kita menggunakan media. Kemarin-kemarin juga saya mengajar tanpa menggunakan media, hanya berpatokan pada buku paket. Wah, sampai ke arah anak-anak buka halaman sekian, ada tingkat kejenuhan. Iya, betul. Tapi setelah menggunakan media saya tanya, bagaimana pembelajaran? Wah, asik Bu, bahkan sudah habis nih waktunya 1 kali 20 menit, 120 menit itu tidak terasa. Padahal kemarin baru 2 jam, Bu lapar, Bu mau makan terus segala macam karena ada tingkat kejenuhannya. Tapi dengan menggunakan media kemarin yang digunakan, alhamdulillah sudah habis waktu di dalam Bu masih mau. Ya, dan memang saya perhatikan itu, saya salut Ibu artinya sudah mempraktekkan apa yang saya sudah share dengan teman-teman yang pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Jadi bukan hanya satu konten yang Ibu siapkan, bukan hanya kartu, saya lihat Ibu juga menampilkan PPT. Iya. Ya, baru di kartu itu bukan hanya contoh ketaatan pada norma. Saya lihat juga di situ contohnya ada pelajaran norma. Jadi saya mencoba dengan apa yang pernah Ibu sampaikan ke Ibu ruang guru. Saya coba mempraktikkan seperti ini mungkin yang dimaksud waktu itu hari pertemuan. Saya coba, alhamdulillah, dan memang sangat bagus. Terus kalau kelemahan yang Ibu dapat dalam proses belajar mengajar di kelas? Kelemahannya itu tadi ya, kalau tidak menggunakan media anak-anak bosan, terus sedikit-sedikit izin mau ke WC apa dan lain sebagainya. Tapi setelah saya menggunakan media tidak ada, bahkan tidak ada yang izin kayaknya waktu itu ya. Karena semua aktif, sibuk melihat gambar dan mendengarkan pertanyaan, kira-kira pertanyaan apa yang muncul langsung dicocokkan. Oh ini yang cocok di pertanyaan ini. Terus kelemahannya ya seperti itu, siswa juga harus selalu dimotivasi. Terutama Bu ya, kalau kita mengajar buka halaman ini, buka halaman ini. Iya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya Ibu. Ini rencana tindak lanjut Ibu. Setelah menemukan kekurangan, kelemahan pada proses belajar mengajar, rencana tindak lanjutnya Ibu itu apa? Pasti kalau kita menemukan kelebihan, pasti kita akan mempertahankan. Tapi kalau kekurangan yang kita dapat itu, pasti ada tindak lanjut. Kira-kira tindak lanjut ke depannya, apa artinya tindak itu apa yang menjadi kelemahan di saya. Itu tadi selalu mengatakan apa yang aku tahu juga siswa tahu, itu sudah insya Allah tidak dilakukan lagi. Nah, terus yang selanjutnya lagi memberikan kesempatan yang sama kepada siswa. Jangan itu terus, jangan angkat tangan itu. Bahkan kalau perlu jangan minta angkat tangan, langsung ditunjuk. Ya, jadi mereka semua siap tanpa bilang siapa yang bisa. Terus yang selanjutnya tindak lanjut yang selanjutnya, karena saya anggapnya menggunakan media itu sangat bagus, maka insya Allah setiap pembelajaran, setiap pertemuan minimal adalah media yang dibawa masuk. Sedikit ini pada dasarnya apa yang dilakukan Ibu di dalam kelas itu sudah luar biasa. Pada saat saya observasi di kelas, sedikit masukan yang saya perhatikan itu pada waktu presentasi kelompok, kelompok Ibu ya. Jadi hanya kalau tidak salah itu hari hanya ketua kelompok yang memilih gambar yang mau dipresentasikan. Bagus mungkin kalau untuk semua, misalnya kalau 5 dalam satu kelompok, 5-5-nya di atas berembuk, bagus mungkin ini yang tidak bagus mungkin tidak ini. Jadi itu saja yang karena ini hanya ketua kelas di Sumari yang pergi melihat apa
mencari gambar yang mau dipresentasikan. Bagusnya kepada diajak semua itu anggota Kelompok ya, kelompoknya. semua anggota kelompok untuk tampil ke depan. Ya, kalau yang seperti itu Bu berarti harus 2 kali pertemuan. Karena waktu kan bayangkan kalau 5 satu kelompok, 5 kelompok, berarti 5 ke 5 Ya. orang. Jadi diprogramkan Ya, pertemuan. bagusnya diprogramkan 2 kali pertemuan untuk materi yang sama, Ya. supaya semua siswa mendapat giliran. Terima kasih banyak Bu. Saya kira percakapan kita pasca observasi ini harus selesai. Dan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Sangat baik Ibu Muniati. Tadi sudah saya amati tentang pasca observasinya dengan Ibu Muniati. Semuanya berjalan baik. Mulai dari pelajaran dari Ibu Patriarki mengatakan bahwa mengakui masih ada kekurangan, tapi kembali itu ada kelebihan. Nah di sini yang kekurangan ini yang mau dibangun Ibu, yang mau ditingkatkan. Jadi Ibu harus memberikan penekanan ke Ibu Patriarki kapan bisa berubah. Oh gitu ya, kapan bisa berubah. Jadi ada ketegasan di situ. 1 minggu, 2 minggu, itu harus kita lakukan. Nah, setelah ada penekanan dari Ibu Patriarki, baru kita tindak lanjuti kemudian apa benar-benar sudah berubah atau belum. Jadi saya kira hanya itu Ibu Muniati. Terima kasih banyak sudah melakukan observasi terhadap rekan sejawat. Mudah-mudahan si sekolah ini semakin baik, semakin meningkat. Karena itu sangat bagus untuk rekan sejawat kita. Ada peningkatan pembelajaran, ada perubahan terhadap anak peserta didik kita. Dan memang Ibu katakan tadi ada perbedaan. Anak-anak makin semangat mau belajar. Hanya saya kira hanya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.